Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas PBL Manajemen Pemasaran yang berjudul Pemetaan Pasar dan Analisis Persaingan dalam Industri Furniture untuk merumuskan strategi pemasaran yang efektif. Materi pertama akan dibacakan oleh Asril Widianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asril Widianti dengan nomor induk mahasiswa 64231053. Di sini saya akan menjelaskan terkait memahami kebutuhan konsumen PT Informa. Nah, yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar Informa adalah furniture dan aksesoris gaya hidup. Informa merupakan perusahaan kebutuhan rumah tangga yang bergerak di bawah naungan PT Home Center Indonesia. Segmen pasar adalah membagi proses kelompok calon konsumen yang heterogen menjadi kelompok homogen yang lebih kecil. Segmentasi pasar dilakukan sebelum menentukan target pasar. Ada 4 pilar segmentasi pasar yang digunakan untuk menentukan profil pelanggan yang ideal atau yang disebut dengan ICP adalah demografis, psikografis, geografis, dan yang terakhir perilaku. Beberapa tantangan untuk menentukan segmentasi pasar adalah menentukan target pasar yang pertama, yang kedua memahami kebutuhan konsumen, yang ketiga memahami perilaku konsumen, yang keempat menentukan strategi pemasaran. Nah, yang kedua ada riset pasar. Riset pasar bertujuan untuk memahami referensi konsumen terhadap produk dan harga, mengidentifikasi tren dan desain yang disukai oleh konsumen, menganalisis keunggulan kompetitor, menilai efektivitas saluran pemasaran dan distribusi yang akan digunakan. Nah, yang terakhir, mengidentifikasi area yang potensial untuk ekspansi atau inovasi. Personalisasi produk. Nah, yang personalisasi produk adalah opsi kostumisasi produk, menawarkan layanan kustomisasi pada furniture tertentu seperti pilihan warna, ukuran, material, dan desain tambahan. Ini akan memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan keinginan mereka dan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. D. Sustainability. Berikut adalah beberapa strategi dan inisiatif berkelanjutan yang dapat diimplementasikan oleh Informa untuk mendukung lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari industri. Yang pertama, ada penggunaan material yang ramah lingkungan. Yang kedua, desain produk yang berkelanjutan. Yang ketiga, efisiensi energi dalam proses produksi. Yang keempat, pengelolaan limbah dan daur ulang. 5. Pemanfaatan teknologi digital untuk mengurangi dampak lingkungan. Yang keenam, edukasi dan kampanye tentang kesadaran lingkungan. Yang ketujuh, program pengembalian kembali dan daur ulang untuk furniture. 8. Penggunaan produk yang ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada membangun brand yang kuat. Yang pertama adalah identitas merek. Informa adalah salah satu merek furniture terkemuka di Indonesia yang berhasil membangun citra yang kuat di benak konsumen. Elemen visual identitas merek Informa yang pertama ada logo. Logo Informa memiliki desain yang sederhana namun mudah diingat, dengan kombinasi warna yang menenangkan. Yang kedua, ada warna. Informa sering menggunakan warna-warna netral seperti putih, abu-abu, dan coklat untuk menciptakan kesan yang bersih dan elegan. Dan yang ketiga, ada tipografi. Tulisan yang digunakan pada logo dan materi promosi Informa memiliki gaya yang modern dan mudah dibaca. Identitas merek Informa yang kuat berhasil memposisikan merek ini sebagai salah satu pilihan utama bagi konsumen yang mencari furniture dengan modern, kualitas baik, dan harga terjangkau. Dengan fokus pada kenyamanan, gaya hidup modern, dan pelayanan pelanggan yang baik, Informa terus tumbuh dan berkembang di pasar furniture Indonesia.
Yang kedua ada storytelling. Storytelling yang efektif dapat membantu Informa membangun koneksi emosional dengan konsumen dan membuat produk lebih berkesan. Ada beberapa contoh storytelling tentang produk yang dipasarkan oleh Informa. Contohnya itu cerita tentang meja kerja yang menceritakan tentang jadikan ruang kerjamu sebagai oasis pribadi. Meja kerja Informa dengan desain minimalis dan fungsional akan menginspirasi produktivitasmu. Dapatkan kenyamanan maksimal saat bekerja dari rumah atau kantor dengan meja kerja yang mendukung postur tubuh yang baik. Fokusnya adalah untuk menekankan produktivitas dan kenyamanan saat bekerja. Cocok untuk pasar yang semakin banyak bekerja dari rumah. Yang ketiga ada reputasi. Secara umum, Informa memiliki reputasi yang cukup baik di kalangan konsumen Indonesia. Beberapa hal yang seringkali menjadi sorotan terkait reputasi Informa adalah kualitas yang terjangkau. Informa seringkali dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi konsumen yang mencari furniture dengan kualitas baik namun tetap terjangkau. Desain modern, Informa berhasil menghadirkan desain furniture yang mengikuti tren terkini, sehingga cocok bagi konsumen yang menginginkan rumah dengan tampilan modern. Yang keempat, ada saluran distribusi yang efektif. Yang pertama ada online. Ada beberapa contoh saluran distribusi online efektif untuk Informa. Yang pertama ada website resmi Informa, yang kedua marketplace, yang ketiga sosial media, yang keempat email marketing, yang kelima influencer marketing, dan keenam video marketing. Yang kedua ada offline. Contohnya yaitu yang pertama toko Informa, yang kedua kemitraan dengan pusat perbelanjaan, yang ketiga pameran dan event, yang keempat ada kerjasama dengan pengembang properti, dan yang kelima ada katalog dan brosur. Yang ketiga ada omnichannel. Contoh saluran distribusi omnichannel untuk Informa yaitu yang pertama integrasi online dan offline, yang kedua personalisasi pengalaman pelanggan, yang ketiga penggunaan teknologi, yang keempat kolaborasi dengan mitra. Oke, saya melanjutkan presentasi yaitu promosi yang kreatif. Promosi yang kreatif adalah suatu elemen yang penting dalam strategi pemasaran karena dapat membantu menarik perhatian para audiens dan menciptakan pengalaman yang berkesan. Promosi kreatif di bidang furniture, Informa dapat mencakup berbagai aspek, termasuk visual, konten marketing, media sosial, dan event. Yang pertama adalah visual. Visual adalah suatu komponen utama dalam pemasaran produk furniture Informa karena furniture Informa memiliki aspek estetika yang perlu ditonjolkan. Visual yang baik dalam promosi tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga dapat membantu konsumen untuk membayangkan suatu produk tersebut dalam ruang mereka. Ada beberapa elemen yang dapat digunakan dalam strategi visual. Yang pertama, desain menarik. Pemanfaatan fotografi profesional untuk menampilkan produk dalam berbagai sudut pandang dengan pencahayaan yang baik sehingga menunjukkan detail, tekstur, dan warna furniture secara optimal. Yang kedua, tata letak produk yang terintegrasi. Tampilan visual furniture dalam setting interior yang nyata membantu calon pembeli untuk melihat bagaimana produk tersebut dapat melengkapi rumah mereka. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi augmented reality atau AR. Informa dapat menggunakan teknologi AR untuk memungkinkan konsumen melihat bagaimana furnitur akan terlihat di ruang mereka melalui aplikasi atau situs web. Oke, selanjutnya yaitu B. Marketing. Konten marketing yang menarik dan relevan dapat membantu menarik perhatian audiens yang lebih luas dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.
Konten yang berkualitas juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek. Dalam konteks pemasaran furniture, Informa dapat mempertimbangkan beberapa pendekatan konten. Yang pertama adalah artikel edukasi. Artikel mengenai cara memilih furniture yang sesuai, perawatan produk, serta tren baru dalam desain interior dapat menarik minat calon pembeli yang mencari referensi. Yang kedua adalah video tutorial dan review. Video yang menunjukkan cara perakitan, tips perawatan, dan review dari influencer dapat membantu meningkatkan pemahaman konsumen dan membangun kepercayaan. Yang ketiga adalah konten berbasis inspirasi. Misalnya, tips dekorasi untuk ruang tamu minimalis atau ide desain interior untuk kamar tidur yang dapat menginspirasi konsumen dalam memilih produk. Selanjutnya itu adalah sosial media. Yang C, sosial media. Media sosial adalah salah satu platform yang sangat efektif dan dalam pemasaran produk furniture, terutama untuk menjangkau generasi muda yang aktif di dunia digital. Melalui di media digital, Informa dapat membangun brand awareness, meningkatkan interaksi dengan konsumen, serta menyampaikan informasi secara cepat. Beberapa strategi yang bisa dilakukan melalui media sosial antara lain yang pertama, konten visual menarik. Platform seperti Instagram dan Pinterest sangat cocok untuk menampilkan foto-foto produk yang estetik. Selain itu, Informa dapat membagikan inspirasi desain interior. Yang kedua adalah interaksi dengan audiens. Menggunakan fitur seperti polling, tanya jawab, dan live streaming untuk berbicara langsung dengan audiens dan menjawab pertanyaan mereka. Yang terakhir adalah penggunaan influencer marketing. Bekerja sama dengan influencer yang memiliki audiens relevan, terutama yang berfokus pada gaya hidup dan desain interior untuk memperluas jangkauan pemasaran. Strategi harga yang kompetitif. A. Analisis pesaing. Informa perlu mengidentifikasi pesaing utama, baik lokal maupun global. Elemen analisis mencakup 1. Identifikasi pesaing, yaitu menentukan pesaing langsung dan tidak langsung. Yang kedua, strategi harga pesaing, yaitu mengkaji harga, diskon, dan kebijakan penawaran pesaing. Yang ketiga, perbandingan nilai produk, yaitu menilai kualitas, layanan, dan fitur tambahan dibandingkan pesaing. Yang keempat, pemantauan tren pasar, yaitu memantau perubahan harga pesaing dan menyesuaikan strategi sesuai kondisi pasar. Yang B, value-based pricing, yaitu menetapkan harga berdasarkan persepsi nilai konsumen, bukan biaya produksi atau harga pesaing. Manfaat bagi Informa mencakup 1. Pemahaman nilai konsumen, yaitu riset untuk memahami referensi pelanggan seperti kualitas bahan, desain eksklusif, dan layanan cepat. Yang kedua, segmentasi pasar, yaitu mengidentifikasi segmen premium yang bersedia membayar lebih untuk kualitas dan keunikan. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu menambah nilai seperti garansi lebih lama, layanan perakitan gratis, dan fitur ramah lingkungan untuk memungkinkan harga lebih tinggi. Yang keempat, kostumisasi harga, yaitu menyediakan produk dengan berbagai tingkat harga untuk memenuhi ekspektasi pelanggan dari pasar massal hingga segmen premium. Yang C, promosi. Promosi memiliki peran penting dalam mendukung strategi harga dan meningkatkan kesadaran merek. Pendekatan promosi yang dapat diterapkan Informa meliputi 1. Diskon dan penawaran bundle, yaitu diskon khusus dan bundle untuk menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang kedua, program loyalitas, yaitu memberikan keuntungan seperti poin atau diskon tambahan bagi pelanggan setia.
Yang ketiga, strategi digital marketing, yaitu promosi melalui media sosial dan iklan digital dengan konten menarik. Yang keempat, kemitraan influencer, yaitu bekerja sama dengan influencer home decor untuk promosi produk. Yang kelima, promosi musiman, yaitu penawaran khusus pada musim atau acara tertentu seperti diskon akhir tahun atau perayaan. Selanjutnya, faktor yang perlu diperhatikan. A. Tren pasar. Aspeknya yaitu satu, perubahan referensi konsumen. Konsumen cenderung menyukai produk minimalis, multifungsi, dan ramah lingkungan. Yang kedua, permintaan musiman, yaitu kenaikan permintaan saat liburan, awal tahun ajaran baru, atau event promosi mendorong penyesuaian harga. Yang ketiga, tren desain interior, yaitu desain seperti mid-century modern, bohemian, industrial juga mempengaruhi penawaran produk dan harga yang dikenakan. B. Teknologi. Aspeknya yaitu satu, teknologi produksi, yaitu pemanfaatan teknologi seperti laser cutting dan 3D printing menurunkan biaya produksi. Yang kedua, platform e-commerce memungkinkan penetapan harga dinamis, di mana harga juga dapat berubah secara real time. Yang ketiga, otomasi layanan pelanggan, yaitu teknologi seperti chatbot dan sistem manajemen hubungan pelanggan CRM membantu mengurangi biaya operasional. Yang keempat, teknologi personalization, yaitu analitik data memungkinkan penawaran harga yang dipersonalisasi. Yang C, kompetisi, yaitu yang pertama, strategi harga pesaing, yaitu analisis harga kompetitor membantu penyesuaian harga. Yang kedua, inovasi produk pesaing, yaitu mendorong informan menyesuaikan harga dan meningkatkan nilai produk. Yang ketiga, penawaran diskon. Kompetisi diskon memotivasi strategi promosi. Yang keempat, jangkauan distribusi, yaitu pesaing distribusi menuntut efisiensi rantai pasokan dan ekspansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Lestari dengan NIM 64231272. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang materi kolaborasi dengan influencer. Kolaborasi dengan influencer adalah strategi pemasaran yang memanfaatkan figur populer di media sosial seperti selebgram, youtuber, atau blogger untuk mempromosikan produk. Di sini ada 5 strategi efektif. Yang pertama yaitu tentang perilaku konsumen berubah, yaitu orang kini lebih percaya rekomendasi di media sosial. Yang kedua, kredibilitas. Influencer punya hubungan dekat dengan pengikutnya. Yang ketiga, target tepat. Merek bisa memilih influencer sesuai audiensnya. Yang keempat, media sosial dominan, yaitu platform ini jadi tempat utama interaksi merek dengan audiens. Dan yang kelima, konten kreatif. Influencer membuat konten yang menarik untuk meningkatkan perhatian dan penjualan. Kolaborasi ini membantu memperkuat merek, meningkatkan interaksi, dan mendorong penjualan. Yang selanjutnya ada virtual reality atau biasa disebut dengan VR. VR di Informa memungkinkan pelanggan mencoba furnitur secara virtual seperti melihat sofa atau lemari di ruang mereka tanpa harus keluar rumah. Keuntungan VR ada 4, yaitu belanja jadi lebih mudah dan menarik, membantu penjualan lewat visualisasi realistis, yang ketiga menghemat ruang pasar, dan yang ketiga pengalaman belanja lebih personal. Namun, tantangannya meliputi biaya tinggi, kualitas perangkat, dan keterbatasan akses internet. Meski begitu, VR punya potensi besar untuk mengubah cara belanja furnitur jadi lebih interaktif. Selanjutnya, kustomisasi. Kustomisasi di Informa memungkinkan pelanggan menciptakan furnitur sesuai kebutuhan dan selera. Pelanggan dapat menyesuaikan ukuran, yaitu sofa, lemari, meja sesuai ruang. Yang kedua ada bahan, pilihan kayu, kain, dan kulit. Yang ketiga ada warna dan finish, yaitu warna dan jenis finish ada 2, yaitu matte dan glossy. Yang keempat ada desain, tambahan ukiran, rak atau cermin. Contohnya yang pertama ada sofa bed dengan ukuran khusus dan bantal warna yang cerah. Yang kedua ada lemari pakaian dengan banyak rak dan cermin besar. Dan yang ketiga ada meja makan besar untuk keluarga. Prosesnya
ada 5 proses, yaitu yang pertama konsultasi desainer, yang kedua pengukuran ruang, yang ketiga desain 3D, yang keempat produksi furniture, dan kelima instalasi di rumah. Klien ini memberikan furniture yang sesuai kebutuhan dan ruang Anda. Dan yang terakhir ada program trade-in. Program trade-in Informa memungkinkan Anda menukar furnitur lama dengan potongan harga untuk furnitur baru. Prosesnya yang pertama ada penilaian, bawa furnitur lama ke Informa untuk dinilai. Yang kedua, pilih furnitur baru, yaitu gunakan nilai tukar sebagai diskon. Yang ketiga, transaksi, bayar selisih harga dengan tunai, debit, ataupun kredit. Di sini ada 3 keuntungan. Yang pertama, mudah memperbarui furnitur tanpa menjual yang lama. Yang kedua, diskon untuk furnitur baru. Dan yang ketiga, mendukung daur ulang dan ramah lingkungan. Program ini membantu Anda mendapatkan furnitur baru dengan lebih hemat sambil mendukung keberlanjutan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.